Mungkin masih ada yang belum sampai. Belum sampai yang 40 saya pikir. Tapi kita akan teruskan. Masa sedang berjalan dan kita akan belajar untuk mengikuti masa. Oke, Shalom. Selamat malam. Salam kasih dalam Tuhan Yesus. Saya percaya semalam kita telah dihidangkan dengan firman Tuhan, telah memberikan kita kekuatan, pengertian tentang apa itu Easter ataupun apa itu Paskah. Dan malam ini sekali lagi kita bersama di tempat ini untuk meneruskan perkongsian ataupun pembelajaran akan firman Tuhan tentang kenapa Yesus harus datang ke dunia, kenapa Tuhan harus turun ke dunia. Dan kita akan nikmati bersama firman Tuhan sebentar lagi. Oke, kita persilakan berdiri semua dan kita buka ibadah kita dalam doa. Saya pimpin kita dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena pimpinan-Mu dalam kehidupan kami sepanjang hari kemarin dan hari ini. Kami tahu Tuhan, Engkau telah menyertai kami dalam segenap hidup kami ya Tuhan. Engkau telah melindungi kami dari segala bala bencana, dari segala serangan penjahat, khususnya serangan virus corona ini ya Tuhan. Engkau telah bekapkan kami dengan kuasa perlindungan-Mu sepanjang hidup kami ya Tuhan. Terima kasih atas segala ya Bapa, karena Engkau lah Tuhan kami, Engkau adalah Allah kami. Engkau telah menebus kami dari segala kesalahan dan segala dosa kami. Engkau telah memerdekakan kami. Engkau telah membuat perdamaian dengan kami. Engkau telah memberikan kami jaminan keselamatan. Bapa, terima kasih Tuhan karena rahmat-Mu, karena kemuliaan-Mu ya Bapa. Iya, terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni kami Bapa atas segala pelanggaran kami. Kami mohon agar kami dilepaskan dari segala ikatan dosa kami. Dan pada malam ini ya Tuhan, kami benar-benar layak untuk memuji, menyembah Engkau, memuliakan nama-Mu. Bapa di surga, segala roh kegelapan yang coba mengganggu kami di tempat ini ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami tengking semuanya, kami usir semuanya. Hanya Roh Tuhan yang bekerja di tengah kami, berkarya dalam hati kami pada malam ini, memperingatkan kami akan kedatangan-Mu, memberikan kami peringatan bahwa Engkau akan datang ke dunia ini tidak lama lagi. Dan biarlah kami persiapkan diri kami ya Tuhan sesungguhnya, agar kami tidak rugi dalam ibadah kami, agar kami tidak rugi dalam iman kami seumur hidup kami ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang terawal, kami juga yang terakhir. Bapa di surga, biarlah kami juga terawal dan kami juga yang terawal Tuhan untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk jemaat yang tidak berkesempatan pada malam ini ya Tuhan, bahkan yang mengikuti kami secara live stream ya Tuhan di rumah. Tuhan Kau juga menyertai mereka, berkati keluarga mereka Tuhan dalam penyertaan mereka ibadah kami pada malam ini Tuhan. Di situ juga kuasa menyertai dan Roh-Mu Tuhan bekerja dalam hati dan keluarga mereka ya Tuhan. Engkau berkati mereka, Engkau pimpin kehidupan mereka Tuhan. Tuhan terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh tim pelayanan pada malam ini Tuhan. Engkau urapi mereka dengan pengurapan khusus ya Bapa, agar mereka menjadi saluran berkat-Mu pada malam ini ya Tuhan. Saluran kuasa-Mu Tuhan untuk memberkati kami, untuk menguatkan kami, untuk menghiburkan kami, untuk agar kami Tuhan terus hidup di dalam kasih karunia-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Roh Kudus Tuhan. Terlebih Tuhan hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu pada malam ini Tuhan, urapi lidah dan seluruh keberadaan tubuhnya ya Bapa, agar menjadi saluran berkat-Mu Tuhan, agar kami mengerti akan firman-Mu, agar
agar kami memahami akan isi, akan kehendak dan rencana-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa, lewat firman-Mu. Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau ya Bapa, terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami buka ibadah kami ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Seterusnya saya serahkan kepada tim pujian untuk mengambil bahagian. Shalom. Selamat malam semua. Ya, masih ada kosong di depan sini. Silakan. Oke, pada malam ini kita akan meneruskan ibadah kita malam yang kedua ini, sempena Paskah kita pada malam ini. Oke, saya menjemput anak-anak Tuhan untuk berdiri. Kita mulai menyembah Dia. Malam ini kita terus menikmati kasih kemurahan pengorbanan Tuhan Yesus terhadap umat manusia. Kita menikmati malam ini dengan menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Yeah.
bersyukur Bapa di surga, kesempatan yang Kau berikan kepada kami pada malam ini Tuhan Yesus. Kami tidak mau memsia-siakan itu Tuhan. Kami mau menikmati kasih-Mu Tuhan Yesus. Kami mau menikmati betapa berharganya Engkau ya Bapa di mata kami. Oh haleluya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa karena kehidupan yang Kau berikan kepada setiap pribadi kami Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Tepukan yang gemuruh. Mari kita terus menikmati kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Kasih Allahku sungguh tak terbukti. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih Allahku sungguh tak terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tiada kasih seperti kasih-Mu. Haleluya, kasih Allah. Kasih Allahku sungguh tak terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tiada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh tak terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tiada kasih seperti kasih-Mu. Haleluya.
Tuhan, saya menjemput sekali lagi Rekan Yukin berdoa untuk persembahan kita bersama. Terima kasih Bapa. Sekali Tuhan kami datang kepadamu. Sebetulnya Tuhan, kami ingin memberi dalam bentuk keuangan. Tuhan berkati setiap pribadi kami ya Tuhan yang berkesempatan untuk memberi pada malam ini, bahkan yang tidak berkesempatan. Tuhan, Engkau berkati setiap pribadi kami, keluarga kami Tuhan, anak-anak kami Tuhan, dalam pekerjaan kami Tuhan. Tuhan, Engkau berikan kami hikmat Tuhan di dalam melaksanakan pekerjaan kami, agar kami Tuhan dapat menjadi teladan, menjadi contoh pada setiap anak-anak Tuhan ataupun mereka yang di luar sana Tuhan, agar mereka diberkati bersama lewat kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, anak-anak Tuhan yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan Engkau juga memberikan mereka pekerjaan yang sesuai untuk mereka. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu mohon berkat pimpinan-Mu, hikmat dan Engkau ya Tuhan, agar hamba-Mu dan tim bendahari Tuhan mengurus uang ini Bapa, agar kami dapat mengurus menggali uang ini ya Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan di tempat ini, bahkan dimanapun uang ini kami salurkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Ya, malam ini persembahan kita untuk Yayasan Robert. Ya, sementara kantung itu diadakan, mari kita mengangkat pujian kasih yang terindah. Sangat besar kasih Allah terhadap kita semua. Kasih-Nya lewat kehidupan, lewat nafas kita, lewat pekerjaan kita, lewat apa yang kita ada pada malam ini, sehingga kita dapat hidup, sehingga sekali lagi kita dapat berkumpul bersama-sama. Mari kita menikmati kasih Allah pada malam ini. Haleluya. Kita angkatkan pujian ini bersama-sama. Haleluya Yesus. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan
terus berbicara pada malam ini. Berbicaralah Engkau Bapa kepada setiap hati kami Tuhan. Peringatkan kami Bapa, penebusan-Mu ya Bapa untuk setiap pribadi kami Tuhan. Kami mau berdoa pada malam ini Tuhan Yesus, supaya Roh Kudus-Mu hadir menjamah setiap hati kami yang ada di tempat ini malam ini Tuhan. Bahkan yang ada di rumah Tuhan Yesus, kami ambil masa ini Tuhan. Kami menyesali setiap kesalahan kami Tuhan Yesus. Kami memperingatkan betapa siksanya Engkau ya Bapa. Itulah karya-Mu Tuhan yang terbesar di dalam hidup kami. Pengorbanan-Mu ya Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Yesus. Oh Yesus. Malam ini Tuhan Yesus, kami percaya Bapa di surga, Engkau sudah mempersiapkan firman-Mu Tuhan Yesus lewat hamba-Mu yang akan berbicara pada malam ini. Urapi Bapa di surga dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar setiap berkat-berkat yang kami dengar pada malam ini Tuhan Yesus, berkat-berkat itu Tuhan Yesus akan terus menguasai kami Tuhan sepanjang kehidupan kami, memperingatkan Bapa di surga bahwa hidup kami di dunia ini Tuhan bukan sia-sia Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya. Haleluya Yesus. Amin. Silakan duduk. Shalom, selamat malam. Apa kabar? Harap semua dalam keadaan yang sehat. Oke, untuk melanjutkan firman Tuhan yang kita pelajari bersama, fungsi bersama yang bertemakan Anugerah Paskah. Malam hari ini subtema kita yaitu Kuasa Salib Kristus. Oke, Kuasa Salib Kristus. Saya mengajak jemaat berdiri. Boleh nampak kan? Boleh ya? Oke, mari kita membaca sama-sama pengakuan iman Rasuli. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa.
dan dari sana Dia akan datang untuk mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Terima kasih, silakan duduk. Puji Tuhan karena semalam atau malam semalam saya menjelaskan tentang anugerah Paskah di dalam kematian dan kebangkitan, tetapi saya lebih menekankan tentang kematian Yesus Kristus. Malam hari ini kita belajar berkongsi untuk mendengar firman Tuhan tentang kuasa salib Kristus. Salib itu adalah lambang Kristen atau Kristen. Yang kedua menjadi identity Kristen atau orang percaya. Yang ketiga adalah salib sebagai tanda penyembahan berkat atau keberkatan oleh Tuhan kepada kita. Dan yang keempat adalah salib itu hubungan manusia dengan Allah, ataupun salib itu di dalam kata lain adalah Kristus sendiri yang memberi atau menjadi penghubung jambatan kita dengan Allah. Karena sudah saya jelaskan semalam tentang Yesus adalah yang telah menjadi jalan pendamaian, menjadi korban bagi kita untuk mengampuni dosa-dosa kita. Salib juga yang pertama di sini adalah di mana Allah menggantikan kita dengan memberikan Yesus atau memberikan anaknya Yesus Kristus untuk menanggung hukuman akibat dosa. Dalam 2 Korintus 5 ayat 21, Dia atau Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Itu yang pertama. Yesus yang tidak pernah mengenal dosa, karena Allah tidak pernah bergaul bersekutu atau tidak pernah mengenal dosa. Tetapi Allah Bapa menjadikan Dia menggantikan dosa manusia. Sebenarnya kita lah yang layak menerima hukuman, yang akan dihukum. Tetapi itulah cinta kasih Allah yang begitu besar. Yang kedua adalah salib juga menunjukkan Allah telah mengampuni dosa kita. Dan ini saya panjang semalam untuk membahas ataupun menyampaikan firman Tuhan tentang Allah telah mengampuni dosa kita melalui Yesus. Dalam Efesus 1 ayat 7, sebab di dalam Yesus dan oleh darahnya, bermakna darah itu melambangkan kematian Kristus. Bukan apa ini? Separuh mati. Oke? Bukan orang bilang apa? 50 tidak mati. Tetapi dia sesungguhnya adalah mati. Karena kita. Dan di dalam darah Yesus Kristus kita beroleh penebusan. Penebusan dengan kata lain dibayar. Pembayaran. Tidak perlu dosa kita begitu besar, kecil, kita bayar. Ada cerita seorang bapak. Dia kata, kalau saya berdosa, saya mau bayar dosa saya dengan Tuhan Yesus, dengan Allah. Dia bilang, saya bawa itu Saya bawa itu babi 3 jangkal, dia bilang. Dia ingat macam bersalah bersalah dan dia di mahkamah. Okay? Tetapi Yesus telah membayar dosa kita. Okay? Ingat itu. Yaitu pengampunan dosa. Tidak dijelaskan di sana dosa apa. Tetapi kita adalah manusia yang berdosa, diampuni oleh Tuhan menurut kekayaan kasih karunia Tuhan. Inilah kekayaan Tuhan. Kekayaan orang pasti siapa yang paling banyak duit, kan? Itu yang dikira. Tetapi kekayaan orang percaya adalah kurnia yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Yang ketiga, salib itu juga adalah Allah telah membenarkan kita. Membenarkan kita. Kalau kita orang yang biasa pun, kalau mungkin ke Kuala Lumpur menaiki kapal terbang, pertama mesti ada tiket. Kan? Kalau ada
ada tiket pun, tetapi kalau tiket itu palsu atau tiket yang salah, pasti kita tidak dibenarkan untuk menaiki kapal terbang itu. Demikianlah apa yang Tuhan lakukan bagi kita. Dia tidak sewenang-wenang untuk membenarkan semua orang. Sedangkan semua orang juga harus datang kepada Tuhan, mengakui segala dosa. Dalam Roma 3 ayat 24, dan oleh kasih kurnia telah dibenarkan. Hanya dengan kasih kurnia Allah kita dibenarkan dengan cuma-cuma, atau dengan kata lain kita dibenarkan dengan percuma karena pembayaran dalam Kristus Yesus, penebusan. Berarti di dalam salib itulah yang menebus kita daripada dosa-dosa kita. Karena itulah puncak, itulah pekerjaan Tuhan Yesus yang terakhir. Bukan dia melayani lagi, menyampaikan firman Tuhan, bukan dia menyembuhkan, bukan dia melakukan mukjizat dan sebagainya lagi di bumi ini. Tetapi inilah puncak kasih Allah, di mana Yesus sendiri yang telah disalib membayar dosa-dosa kita. Ada yang kita seperti itu? Artinya sampai mati, sampai kehilangan nyawa membayar dosa-dosa kita. Nah, inilah arti salib. Arti daripada kuasa salib itu, atau karena salib Kristus itulah kita telah dibenarkan oleh Allah. Waktu Yesus disalib, atau ketika disalib, Yesus dihina, dicemooh, atau dengan kata lain diolok-olok. Apalah dia kata dia mau ganti Herodes. Itu pemikiran dangkal mereka pada ketika itu. Apalagi dinista, direndahkan karena pada waktu Yesus berkata, apa yang engkau lihat pada dia, bermaka dia berkata pada dirinya sendiri sebagai anak Allah. Tetapi apa yang berlaku justru orang lain tidak mengerti siapa Yesus itu sebagai Tuhan. Mereka merendahkan dia sehingga terpaku di atas kayu salib. Mereka menghujat. Mereka menjadikan dia orang yang terkutuk. Karena kalau dia tidak terkutuk, kenapa kedua orang itu? Mereka juga mengakui bahwa Yesus itu Tuhan. Pada waktu Yesus disalib, sebenarnya Yesus bukan yang disalib, kan? Barabas. Tetapi karena mereka menganggap ketika itu manusia, pada ketika itu mereka menganggap bahwa Yesus itu terkutuk, perbuatannya lebih terkutuk daripada Barabas. Kadang-kadang kita lupa. Kita mengakui bahwa saya adalah orang yang paling bernilai di hadapan Tuhan. Tapi sebenarnya kehidupan kita dikuasai oleh dosa, maka kita adalah orang-orang yang terkutuk. Tetapi tidak mengapa. Sebab inilah yang telah diangkat, yang telah dipikul oleh Yesus di atas kayu salib bagi kita. Dan yang terakhir, waktu Yesus disalib, dialah yang telah menggantikan dosa kita. Sebenarnya kitalah yang disalib. Kalau mungkin manusia yang disalib ketika itu, seberapa banyak salib yang harus disediakan? Dan persoalannya, siapa yang harus menyediakan salib itu? Kan? Sedangkan orang atau tentara Romawi yang menyediakan salib Yesus, sedangkan mereka pun orang yang berdosa. Manusia tidak selayaknya untuk menyediakan salib. Artinya manusia tidak mampu untuk menyediakan, bahkan memikul salib itu sendiri. Berarti ini menunjukkan manusia tidak mampu, terbatas dengan harus berdepan dengan Tuhan. Apakah selama ini juga kita seperti apa yang terjadi kepada Yesus waktu dia disalib? Kan? Mungkin dalam keadaan hidup bergereja pun mungkin berlaku juga seperti ini, kan? Karena tidak mengerti bahwa
Yang ada di dalam kita adalah Tuhan. Kita adalah baik Allah. Tidak perlulah apa yang berlaku kepada Kristus sendiri pada waktu disalib. Tetapi dalam gereja Tuhan, masa kini pun pasti ada ini berlaku. Saling menghina, mencemooh, mengolok, merendahkan, tidak menghargai, kan? Dan sebagainya. Mari kita keluar daripada hal ini, supaya kita mengerti bahwa kuasa salib Kristuslah yang agung di dalam kehidupan kita. Tujuan salib itu adalah satu, untuk kesembuhan. Kalau disebut kesembuhan di sini, orang berpikir bahwa secara logiknya sembuh secara jasmani. Ya puji Tuhan, tidak salah. Tetapi Alkitab berkata, saya jelaskan semalam bahwa kita juga kesembuhan itu adalah dengan maksud pemulihan. Pemulihan secara rohani. Ini yang harus berlaku dalam hidup kita, supaya ada kesembuhan. Seberapa kesembuhan yang harus kita mau? Sebesar mana kesembuhan yang harus kita mau? Banyak orang mau hanya sembuh secara jasmani, secara fisikal, tetapi rohaninya hancur, rohaninya mati. Yang kedua, tujuan salib itu adalah kemenangan. Karena di dalam salib itulah puncak kemenangan Kristus. Mungkin ini juga berkaitan dengan esok, kan? Karena di mana kebangkitan itu adalah suatu kemenangan. Kemenangan kepada kematian, kemenangan kepada maut itu. Nah, ini yang dikatakan oleh firman Tuhan. Tujuan salib itu kemenangan kita untuk mengalahkan dunia. Tetapi justru manusia selalu kalah dengan dunia. Kenapa? Karena tidak memberi hidupnya kepada Tuhan. Karena dosanya masih dia pikul. Dia tidak berikan kepada Tuhan. Mari, supaya dosa kita, hidup kita beri kepada Tuhan, supaya kita boleh menang mengalahkan dunia. Banyak orang gagal tidak mendapat mengalahkan dunia sebab dia masih hidup dalam keadaan dunia ini. Yang kedua, dalam kemenangan itu adalah mengalahkan setan. Ada seorang hamba Tuhan berkata, menyampaikan firman Tuhan bahwa segala sesuatu yang terjadi, buruk terjadi, jahat terjadi dalam hidup kita, itu adalah dimulai oleh kuasa setan. Kita harus berpikir dalam firman Tuhan. Setan atau iblis pun mengaku bahwa Yesus itu Allah, tetapi berkata dalam firman Tuhan, dia gemetar, dia takut. Apakah kita ada ketakutan untuk menyembah Tuhan? Bagi saya secara pribadi, saya takut karena saya takut tidak menyembah Tuhan. Nah, yang ketiga adalah tujuan salib itu pemeliharaan atau suatu penjagaan, pengawalan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dia yang mengontrol kehidupan kita. Justru atau sebaliknya, kita yang mengontrol Tuhan. Kadang-kadang begitu kan? Atau pasti itu terjadi sebelum kita mendengar firman Tuhan ini. Selalu kita kontrol Tuhan. Apa buktinya? Suka hati. Suka hati ikut Tuhan. Bukan suka-sukamu Tuhan untuk mengurapi, untuk memberkati hidup saya, tetapi suka-suka saya untuk ikut Tuhan. Ini bahaya. Yang ketiga, yang keempat adalah tujuan salib itu adalah pengampunan. Pasti saya menjelaskan semalam bahwa karena di dalam darah Yesus Kristus, bermakna di dalam kematian itu ada pengampunan yang disediakan oleh Tuhan di dalam dosa-dosa kita. Ingat. Kenapa saya khotbah semalam? Kalau Natal itu, bukan main, semangatnya begitu padu sekali, kan? Tidak kiralah di mana-mana saja. Tetapi kalau Paskah, susah. Semangatnya mungkin 5% saja, 10% saja. Tetapi apa yang harus berlaku di dalam kita mengalami Paskah itu, di dalam kita mengalami kematian dan kebangkitan Kristus itulah dosa kita diampuni oleh Tuhan. Haleluya. Sedangkan orang yang bersalah pun harus diampuni.
Yesus memberitahu bahwa dirinya atau dia sendiri yang melaksanakan proses Paskah. Oke? Yesus memberitahu atau menyatakan atau mengisytiharkan bahwa dirinya yang melaksanakan proses Paskah itu dalam Matius 16 ayat 21. Sejak waktu itu Yesus mulai mengatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Pada waktu Yesus menyampaikan message ini, apakah orang Yerusalem atau orang Israel pada ketika itu, termasuk murid-muridnya tahu? Saya pikir tidak tahu. Tetapi walaupun Yesus telah menceritakan jalan dia menuju ke salib, masih lagi manusia, bahkan muridnya sendiri tidak tahu. Kenapa? Karena kalau kita melihat di sini bahwa Yesus akan memberitahu juga, ia akan menanggung banyak dan beratnya penderitaan. Bukan saja dia menderita, tetapi dia dibunuh. Kalau dibunuh ini adalah sesuatu yang memeritkan, menyakitkan, yang tidak boleh kita terima. Berarti, dalam tanda kutip, kematian ini adalah suatu hal yang orang tidak suka. Sama ada itu berlaku kepada diri kita, kepada orang lain, kepada keluarga ataupun siapa juga. Tetapi suatu hal yang sangat penting, yang luar biasa. Walaupun Yesus dibunuh, tetapi dia dibangkitkan. Bukan karena suatu kemenangan Kristus. Dan bagi kita juga, bukan karena suatu kemenangan kita apabila kita mengikuti Tuhan. Proses yang dilakukan oleh apa yang dilakukan oleh pengikut Kristus harus mengalami proses Paskah. Siapa pengikut Kristus? Kalau saya berkata malam hari ini, kitalah pengikut Kristus. Apa yang harus kita buat? Apa proses kemenangan Kristus bagi kita? Pertama, harus menyangkal diri. Jangan kita merasa sombong, jangan kita merasa begitu mengalahkan Tuhan. Mari kita mengakui diri kita bahwa kita adalah orang yang berdosa. Si anu itu paling banyak dosa, tetapi dari sendiri paling banyak dosa lagi. Si anu itu banyak kelemahan, termasuklah pastor banyak kelemahan. Ya pasti, saya manusia biasa, tapi yang berkata banyak kelemahan. Inilah kita harus menyangkal diri kita, siapa kita di hadapan Tuhan. Yang kedua di sini adalah apa pengikut Kristus yang harus alami dalam proses Paskah, harus pikul salib. Pikul salib yang bagaimana? Banyak hal yang harus kita belajar. Pikul salib. Bukan seperti gambaran mana itu? Oh, ya. Bukan seperti waktu Yesus pikul salib menuju ke Bukit Golgota. Salib ini adalah suatu penderitaan. Penderitaan yang bagaimana? Salah satu penderitaan yang kita alami hari ini secara global yaitu pandemik COVID-19. Itu belum lagi permulaan kata Tuhan. Itu tidak dalam Alkitab. Tetapi ke suatu kesusahan besar, kita harus pikullah salib. Salib itu bagaimana? Salibnya banyak alasan. Mau ke gereja susah. Ini pun salib. Ya kan? Tidak mau pikul salib. Kira-kira lah mungkin ini sebagai contoh saja. Sama kita dalam komuniti gereja dibagi pelayanan. Tidak mau. Ya kan? Mungkin datang ke gereja sukar. Banyak minyak saya mau pakai. Berapa minyak kau pakai? Lebih truk kalau tidak ada kereta. Betul atau tidak? Tapi kita puji dalam Alkitab seorang ibu yaitu Hana. Dalam Alkitab saya sudah berkhotbah menjelaskan itu. Masih saya ingat tahun 2019 saya khotbah tentang Hana, tahun 2018. Dia ada komitmen
yang sangat tinggi, ada kerinduan datang kepada Tuhan. Lebih 20 km berjalan kaki setiap hari. Kenapa? Karena komitmennya itu supaya dia memiliki seorang anak. Komitmennya juga adalah supaya dia benar-benar menjadi berkat kepada keluarga dan lain-lain. Bagaimana? Boleh kita jalan kaki 20 km lebih setiap hari? Kadang-kadang di luar sana, di kampung, gereja dekat saja. Mungkin mau melangkah tidak sampai 20 langkah. Tetapi ada juga yang tidak mau ke gereja. Ini saya nampak di pelayanan saya dulu. Hampir itu rumah ada di gereja. Tidak mau juga. Inilah salib yang harus kita pikul. Berapa harga yang harus kita bayar kepada Tuhan? 1.000? 2.000? Wih, besar tuh. Kalau nilai uang, saudara. Tetapi harga yang terbesar yang harus kita beri kepada Tuhan. Salib itu adalah diri kita sendiri, pengorbanan kita menjadi anak-anak Tuhan, bukan saja menyangkal diri kita, tetapi pikul salib. Ada pengorbanan. Itulah penderitaan kita. Tapi penderitaan itu, kata Tuhan, belum tercatat dalam Alkitab. Tidak tercatat dalam Alkitab. Oke, yang ketiga di sini, apa yang kita harus lakukan sebagai pengikut Kristus dalam mengalami proses Paskah adalah harus ikut Dia. Saya katakan semalam, pengampunan Tuhan bukan pilihan, tetapi harus komitmen betul-betul, benar-benar ikut Tuhan. Saya mau supaya jangan kita katakan bahwa sekarang banyak dunia tipu-tipu. Saya baca juga dalam WhatsApp tadi pun, Facebook pun begitu juga. Di dunia tipu-tipu. Sekarang bukan masa kita tipu-tipu ikut Tuhan. Masa kita sungguh-sungguh ikut Tuhan. Masa kita untuk mau memberi hidup kita kepada Tuhan. Karena tidak jauh. Boleh melayangkan nyawa kita. Boleh mematikan iman kita. Dengar saja COVID-19 takut. Sekarang tidak ada masa kita untuk lengah lagi. Jangan persiakan hidup kita. Jangan lengahkan hidup kita. Inilah waktunya. Karena kalau inilah yang harus kita lakukan, itu namanya proses Paskah di dalam kehidupan kita. Menyangkal diri, memikul salib. Ketiga adalah mengikuti Dia. Artinya bahwa harus juga mempersenjatai diri kita dengan pikiran benar. Karena siapa yang menyalibkan dagingnya harus berhenti berbuat dosa. Ingat, saya pikir khotbah saya malam ini memang keras sedikit. Tetapi itulah kenyataan firman Tuhan. Karena kita bukan main-main untuk menyampaikan message Allah. Mana yang kita mau, masuk neraka atau masuk surga, itu saja. Tapi saya menyampaikan firman Tuhan ini supaya kita haruslah berpikiran benar, berpikiran positif, menyalibkan daging kita, menyerahkan kehidupan kita secara fisikal, secara roh kepada Tuhan, karena harus berhenti berbuat dosa. Saya tidak tahu dosa apa yang kita buat, dosa tipu-tipu. Oke? Yang kedua adalah harus dengan ketakutan dalam berbuat dosa, karena hidup lebih berharga daripada dosa. Sebaliknya hari ini saudaraku, kita tidak takut lagi dengan berbuat dosa. Suka akan berbuat dosa. Ini berarti dalam tanda kutip bahwa kita main-main ikut Tuhan. Tidak apa. Kalau Tuhan berkata, kalau kau main-main dengan aku, nanti kau mati macam mana? Bagaimana hidup kita? Suatu pertanyaan yang terbesar bila kita sebagai pengikut Tuhan. Jika kita mati, kita masuk neraka. Woi, ini bukan luar biasa, ini luar binasa. Yang ketiga adalah artinya bahwa harus melawan dosa. Mungkin selama ini kita bergumul, kita harus elakkan dosa. Berjalan ke kiri dosa,
ke kanan dosa, depan belakang dosa. Hari ini kita harus melawan. Jangan main-main. Karena Rasul Petrus berkata dalam 1 Petrus 5 ayat 7, iblis itu akan mengaum-ngaum mencari makanan yang harus ditelan. Bukan lagi dikunyah, mungkin dikunyah sempat lagi kita keluar. Nah, itulah pergumulan utama kita. Inilah pergumulan utama kita. Saya membawa supaya jemaat Tuhan, pergumulan utama kita supaya kita harus ikut Tuhan. Apa pergumulan kita selama ini dalam doa kita? Tuhan, saya mau supaya kerja saya baik. Satu. Betul kan? Saya mau supaya pergumulan saya Tuhan, agar saya berjaya dalam kehidupan. Pasti, itu doa kita. Tapi kita lupa. Hidup kita jauh di hadapan Tuhan. Kita lupa. Kita pelihara dosa dalam hidup kita. Kita lupa. Bukan dosa kita beri kepada Tuhan. Tetapi kita pikul sendiri dengan kemampuan kita. Di situ banyak orang Kristen. Orang Kristen lemah. Banyak orang percaya jatuh dalam dosa karena tidak memiliki Kristus dalam kehidupan dia. Dia mau supaya ya dia tergoda kiri kanan dosa, kira-kira lagi. Berarti tidak ada Kristus. Bila kita mau berjinak-jinak dengan dosa, hari ini saya menyampaikan bagi kita, karena dalam Paskah ini kuasa salib Kristus itulah yang akan membawa kita ke dalam kerajaan surga. Alkitab menggambarkan 3 kuasa dari salib Kristus. Pertama, kita belajar kuasa salib Kristus telah mengalahkan dan menghancurkan kuasa dosa. Ayat yang semalam juga saya beri menjelaskan di sini. Karena upah dosa ialah maut atau kematian kekal dalam Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Hati-hati. Alkitab tidak berbicara dosa kecil, ya bukan maut. Tapi Alkitab berbicara upah dosa ialah maut. Tetapi dengan kuasa salib Kristus, Dia telah mengalahkan dan menghancurkan kuasa dosa. Itu yang pertama. Hal yang kedua di dalam hal yang pertama itu adalah karena salib Kristus adalah penebus dosa-dosa kita. Kuasa salib itulah yang membayar dosa-dosa kita. Kita syukuri itu, saudara. Tidak perlu seberapa kita mau bagi dengan Tuhan. Kita tidak perlu rasuah Tuhan. Tidak perlu beri duit kepada Tuhan. Atau seperti seorang bapak tadi, tidak perlu kita bagi babi kepada Tuhan. Terlalu dangkal pikiran bapak itu kan. Seolah-olah Tuhan itu seperti ketua kampung. Jangan kita berpikir seperti itu. Tapi berpikirlah bahwa Kristus telah membayar dosa-dosa kita. Ini yang dikatakan dalam Alkitab. Asal kita datang kepada Tuhan, maka dosa kita dibayar. Manusia tidak mampu keluar daripada kuasa dosa. Tetapi kasih karunia Kristus, kita ditebus dan dibayar. Hal yang kedua, 3 kuasa daripada salib Kristus itu adalah mengalahkan dan menghancurkan kuasa setan. Jika orang yang percaya kepada Tuhan, Yesus berkata bahwa kamu akan menginjak ular, kalajengking. Banyak orang mungkin dipatuk ular. Banyak orang karena bisa dengan kalajengking. Bukan seperti itu. Itu tafsiran dangkal. Tetapi kita berpikir bahwa jika kita menerima Kristus, bahwa kuasa iblis, kuasa setan dikalahkan. Lalu pada waktu murid-murid Yesus berkata, Guru, kami sudah telah melayani memberitakan Injil. Banyak orang disembuhkan, mukjizat. Apa yang Yesus lakukan? Apa yang Yesus katakan? Kamu jangan berbangga, jangan bersuka cita karena iblis lari.
Ada orang yang disembuhkan, banyak orang yang menerima mukjizat. Tetapi bersyukurlah, bersukacitalah karena nama kita ada di surga. Dalam Yohanes yang pertama di sini adalah karena tujuan setan hanya mencuri, membunuh, membinasakan. Ini Yesus yang berkata dalam Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri. Pencuri datang hanya untuk bersahabat. Ada nggak? Pencuri datang hanya untuk apa? Memberi makan. Mana ada? Dia lagi yang ambil makanan kita. Membinasakan. Aku datang, kata Yesus, supaya mereka punya hidup. Siapa mereka itu? Adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan mempunyainya, artinya mempunyai hidup dalam segala kelimpahan. Kadang-kadang ada juga iri hati. Iri hati orang percaya. Si Anu lagi yang banyak duit daripada saya. Bukan dia pergi gereja juga. Dia menyembah Tuhan lain juga, tapi paling kaya. Ada iri hati begitu. Tidak apa, biar mereka kaya dengan nilai uang, dengan harta benda. Tapi semua itu tidak berharga di mata Tuhan. Tuhan tidak tahu. Tetapi Tuhan menghargai. Tuhan memberkati kita dengan kemurahan. Tuhan memberkati kita dengan kasih. Tuhan memberkati dengan segala sesuatu yang baik. Di dalam 1 Korintus 13 itu berbicara tentang kasih. Iblis sifatnya hanya jahat. Jadi hati-hati. Dalam hidup orang percaya pun kalau sifatnya jahat itu anak iblis. Kristus memberi hidup kelimpahan. Inilah salah satu ucapan syukur kita kepada Tuhan di dalam Paskah pada malam hari. Hal yang kedua, karena tujuan kuasa salib itu adalah untuk mengalahkan dan menghancurkan kuasa setan. Sebenarnya kuasa setan itu dihancurkan, telah dihancurkan oleh Tuhan. Tetapi kenapa lagi masih berlegar-legar? Berlegar-legar, merayau-rayau, apalagi mansau-mansau. Oke, kita melihat di sini bahwa sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang yang tidak benar. Dia maksud ia benar dengan untuk orang yang tidak berdosa. Orang yang berdosa, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi telah dibangkitkan menurut roh. Salah satu hal yang telah dipulihkan oleh Tuhan adalah hubungan kita dengan Tuhan. Kalau itu yang terjadi di dalam Kristus telah menebus kita, kenapa kita tidak boleh lakukan itu dalam hidup sebagai gereja atau jemaat Tuhan? Kembalikanlah hubungan kita. Apa yang menyebabkan? Sebenarnya bukan kepribadian orang, tapi dosa yang menguasai hidup kita. Itulah yang susah kita untuk meluapkan kasih, susah untuk berdoa, susah untuk bergumul, susah untuk berkomunikasi di antara satu dengan yang lain. Karena apa? Dosa. Dosa yang menguasai. Berdoa pun orang bilang tidak makan sudah doa kita. Tidak pandu sudah doa kita. Apa yang menghalangi doa kita dijawab oleh Tuhan? Satu saja, dosa. Yang terakhir, kuasa salib Kristus telah melepaskan kita daripada ikatan kuasa dunia ini. Yang pertama, karena kuasa salib itu membebaskan kita daripada kuasa dunia yang jahat. Betulkah dunia ini jahat?
Memang dunia ini adalah dunia yang jahat. Karena dunia tidak memberikan kita sukacita yang sesungguhnya. Karena dunia tidak memberikan kita hidup yang kekal. Dalam Alkitab berbicara bahwa kita hidup dunia ini hanya sementara. Sementara itu proses kita untuk mengenal, percaya kepada Tuhan. Mungkin sesuai juga itu lagu, hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan dengan maksud masih bernafas. Apakah hidup kita ditentukan? Wah, nanti saya sudah tua, baru saya mati. Tapi kalau udah begitu, semua orang peduli di bumi. Tetapi hidup kita tidak tahu. Sebab di dalam hidup kita Allah lah yang memegang hidup kita. Jika Tuhan berkehendak, pada waktu kita setia, bahkan pada waktu kita tidak setia kepada Tuhan, Tuhan mengambil roh kita. Habislah. Ini yang dikatakan oleh Yesus. Dia telah memberi satu gambaran bahwa Lazarus dengan orang yang kaya, kedua-duanya sudah mati atau meninggal. Apa yang terjadi? Bila pada waktu kehidupan orang kaya itu di neraka dalam hukuman, baru dia sadar bahwa betul pula ada Tuhan, betul pula ada hukuman. Waktu hidup dia yang kontrol Tuhan, menghina, tidak membantu orang miskin, tidak melayan hamba-hamba Tuhan, dan tidak berbuat sesuatu yang baik pada waktu dia hidup. Pada waktu dia mati, baru dia ingat, oh begitu pula kalau sudah mati. Jangan kita seperti orang kaya itu dalam apa yang dikatakan oleh Yesus dalam firman Tuhan. Karena itu tidak akan memberi sesuatu harga dalam hidup kita. Di dalam Alkitab berkata bahwa bertobatlah. Tetapi pada waktu kita masih hidup kita tidak bertobat. Pada waktu kita meninggal baru sadar apa yang dikatakan oleh Tuhan. Ada ramai orang menyampaikan firman Tuhan. Bertobatlah, berubahlah, bertobatlah. Tapi engkau tidak dengar. Kenapa? Karena telingamu ditutupi oleh dosa, matamu ditutupi oleh dosa, hatimu ditutupi oleh dosa. Malam hari ini, saudara, jemaat yang dikasihi, bahwa hanya karena kuasa salib Kristus itulah yang membebaskan kita daripada kuasa dunia yang jahat ini. Hal yang kedua di sini adalah karena kasih Allah Bapa tidak ada di dalam orang yang mencintai dunia. Ingat, sesuatu perintah, sesuatu peringatan yang sangat tegas, keras kan. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 15, janganlah kamu mengasihi dunia. Kalau jumpa kata jangan dalam Alkitab, itu suatu amarah. Janganlah kamu mandi di sana, itu ada buaya ini. Kan begitu. Dan sebagainya. Karena itu akan membahayakan. Seperti inilah firman Tuhan. Dan apa yang ada di dalam dunia ini. Dengan maksud kata Yesus di sini adalah, dengan kata firman Tuhan di sini adalah, jangan kamu terlalu mengasihi dunia ini daripada Tuhan. Jangan kamu terlalu mengasihi harta benda dunia ini daripada Tuhan. Berarti jangan menomor satukan dunia ini atau harta benda. Sekali lagi, karena semua itu akan sementara dan tidak diperlukan di surga. Harta benda kita pun tidak diperlukan di neraka. Macam pelik. Nah, kita harus bersedia. Karena jikalau orang yang masih dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Mari, senang saja. Kita harus mengasihi Allah. Karena di dalam Kristus kita dikasihi. Kesimpulan firman Tuhan pada malam hari ini, karena kita melihat bahwa kuasa salib Kristus itulah yang mengalahkan, menghancurkan dunia, menghancurkan dosa kita, menghancurkan dan mengalahkan kuasa setan. Dalam salib Kristus juga
kita telah dibebaskan daripada ikatan dunia ini. Itulah yang Yesus katakan. Apa yang engkau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Apa yang engkau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Bersekutulah dengan Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Sebagai pengakuan doa kita, sebagai doa kita pada malam hari ini, supaya kita nyanyikan lagu atau penyembahan ini dengan sikap kita doa kepada Tuhan. Hanya di dalam salib Kristuslah yang telah memberikan kita suatu pengampunan dan pemulihan dalam kehidupan kita. Mari kita tunduk kepala.
Kami bersyukur Bapa karena Engkau telah menyatakan pengorbananmu yang begitu besar di atas kayu salib. Kami percaya bahwa puncak kasih Allah di atas kayu salib telah mengampuni setiap dosa-dosa kami ya Tuhan. Malam hari Tuhan kami mensyukuri karena kebaikan dan kemurahan Allah. Dinyatakan apabila kami percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami berdoa Tuhan supaya kawali, pelihara dan lindungi setiap kehidupan kami. Dimanapun kami berada ya Tuhan. Dimanapun kami melakukan segala sesuatu dalam aktiviti pekerjaan ataupun apa yang kami lakukan Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Karena segala sesuatu yang ada di dunia ini hanyalah sementara dan tidak akan mengenal kasih Allah. Tapi kami bersyukur Tuhan, malam hari ini kami sadar bahwa hanya di dalam Kristus Yesuslah, bila kami mengenal dan percaya kepada Tuhan, Engkau memberikan kami hidup yang kekal. Engkau memberikan kami keselamatan di dalam-Mu Tuhan. Oh haleluya. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang telah mendengar firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi bahagian yang besar dalam hidup kami, menjadi harta yang berharga yang dapat kami andalkan dalam hidup kami, yang dapat kami bawa persembahkan kepada Tuhan. Oh haleluya Bapa, kami berdoa apapun segala kelemahan kami selama ini, apapun dosa-dosa kami Tuhan yang kami lakukan selama ini Tuhan, seolah-olah itu membuatkan hati Allah senang. Tapi mulai malam hari ini kami sadar bahwa bila kami hidup bergaul dengan dosa, maka tidak ada tempat kami dalam kerajaan surga. Tuhan ampuni kami, karena kami manusia yang berdosa di depan Tuhan. Oleh karena anugerah kasih Allah, keselamatan yang Tuhan sediakan, hidup yang kekal Tuhan sediakan di dalam Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Haleluya Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang mendengar, baik yang ada di dalam ruangan gereja ini, yang bersama kami Tuhan dalam online live streaming ya Tuhan, kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan, supaya urapi setiap pribadi kami, anak-anak mereka Tuhan, ibu bapak mereka, keluarga-keluarga kami Tuhan. Engkau terus memberkati supaya dalam segala sesuatu, sisa-sisa hidup kami Tuhan, biarlah kami pergunakan untuk melayani Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa atas pengorbanan-Mu yang tidak sia-sia, apabila kami tempatkan itu di dalam hati, di dalam kehidupan kami hari ini sampai Maranatha. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Atas perhatian jemaat Tuhan, firman Tuhan. Terima kasih. Silakan untuk